kan Raperda yang diusulkan ini kan kita anggap masih mentah. Ya, masih terus perbaiki. Ya, nah itu nanti ini belum dimasukkan memang ke tim kita. Oh, belum. Belum. Ini mah hanya untuk melihat gambaran aja seperti apa sih. Gambaran aja. Tapi nanti untuk nanti. Oh, berarti ini masih pandangan-pandangan, Pak? Enggak, memang ini pembahasannya nanti melalui tim kita, bukan di tim. Memang bukan wewenangnya, Pak? Bukan, nanti itu mainnya hanya pengen tahu aja udah sejauh mana, makanya pas kebetulan dari Satpol PP-nya mungkin udah merasa siap, tapi itu yang harus banyak kita koreksi. Tapi tadi ada satu perda mengenai ketertiban umum, Pak, ya. Itu kan setiap orang yang memiliki penyakit tidak boleh berkeliaran, Pak, ya. Itu kayaknya terlalu gitu, Pak. Itu makanya tadi yang saya bilang itu masih mentah. Ya. Cuman ibu pengen mencoba sejauh mana sih yang udah dia persiapkan. Dari dinasnya terkait. Tapi itu belum masuk ke kita, saat ini masuk ke kita dulu. Ini mau pengen. Tapi perda yang diajukan oleh dinas itu murni buatan mereka atau contekan, Pak, dari kota-kota lain, Pak? Enggak, itu murni dari yang bersangkutan. Kan? Dari secara substansi memang banyak yang harus kita koreksi. Jadi jangan sampai Raperda itu yang sudah diberlakukan di masyarakat, nah itu bisa artinya berakibat tidak menyentuh masyarakat juga. Jadi kalau Raperda ini kan kita intinya setelah perda ini diberlakukan, manfaatnya harus terasa masyarakat, dan memang dari segi pengaturannya apa sih kebutuhan disesuaikan dengan karakter yang ada di. Tapi tadi dapat informasi ada 6 konsultan yang diikutsertakan, Pak. Fungsi mereka sebagai apa, Pak? Enggak, konsultan mah yang itu, yang PJMB. Itu yang udah melalui konsultan. Nah itu juga. Itu bagaimana, Pak? Sebetulnya belum ini, nanti itu untuk di Raperda untuk yang 2012 juga sama. Ya, kan itu belum diparipurnakan, Pak, ya? Masih jauh, Pak, proses tahapannya ini masih jauh. Jadi tahapannya dari prolegda eksekutif dibahas bersama-sama dengan bagian hukum. Setelah itu kita sama draftnya, setelah dibahas dengan tim prolegda eksekutif disampaikan ke legislatif. Nah, ada kesan, Pak, bahwa eksekutif itu melama-lamakan, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau jadi legislatif kesulitan, Pak, untuk ini karena waktu yang diberikan oleh eksekutif pada legislatif itu terlalu mepet terus, Pak. Nah ini yang harus dipahami juga, karena memang ini kita karena memang ini belum terpola dalam pembuatan perda, dan memang itu juga artinya belum terkonsep bagaimana sih proses pembuatan perda itu. Jadi ya karena memang setelah kita masuk dengan adanya wali kota definitif, kita tidak masing-masing lagi, semua itu kolektif melalui bagian hukum kolektif kita disampaikan setelah persetujuan wali kota. Tapi sebelum ditetapkan APBD, kita udah mengusulkan Raperda itu untuk disetujui bersama dengan Dewan. Ya, itu yang selalu jadi kendala, Pak, terutama dari Dewan. Mereka menganggap bahwa penyerahan dokumen Raperda itu selalu terlambat, Pak. Nah, itu yang tanda tanya terus. Tapi kan dari pihak legislatif tidak mau dipersalahkan, Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak itu, Pak? Seberapa sulit sih, Pak? Kenapa sampai bisa terlambat begitu, Pak? Kalau untuk menentukan ini kan susah juga, Pak, untuk menentukan Raperda dari masing-masing SKPD. Nah itu kan tentunya harus yang punya inisiatif dari masing-masing SKPD. Ya. Kalau bagian hukum kan sepertinya kan hanya menampung. Tapi kita bagian hukum mengingatkan aja
Berarti kendala Jadi utamanya di SKPD, Pak. karena memang dalam aturan itu di eh, di Permen 169 2006 ya memang mengatur tentang itu. Artinya setiap SKPD yang memang belum ada peraturannya itu wajib mengusulkan Perda setiap tahunnya. Setiap tahunnya Betul. wajib itu mengusulkan. Dan mereka kan Mendagri. menggunakan konsultan juga, Pak. Nah kemarin ya memang ya karena memang mereka juga pemahamannya SKPD kan belum ini sekali Pak. Jadi ya sekarang udah kita arahkan. Alhamdulillah gitu Pak. Dengan adanya kita juga mencoba mencari referensi karena saya juga baru di bagian hukum. Jadi sekarang alhamdulillah udah terpola. Jadi Berarti kemarin tuh tahun dua yang untuk tahun 2000 karena kita kan masih bulan September, Agustus September. berarti kompetensi ke SKPD dipertanyakan dong, Pak, kemarin tuh. Enggak begitu. Jadi ya memang kalau SKPD kita tidak menyalahkan SKPD. Nah, Karena memang ini ada memang kan kita ada fungsinya bagian prolek dari bagian hukum. Nah itu fungsinya di tim prolek dari bagian hukum itu kan kita tim prolek itu terdiri dari beberapa orang, artinya dari orangnya itu dari dinas mana yang terkait dengan perda itu, yang perda yang mengusulkan itu kan melalui tim semua Pak. Tim dibahas bersama-sama. Tapi itu juga kita kembalikan kepada SKPD masing-masing untuk naskah akademiknya mau dikonsultakan atau tidak. Nah itu terserah masing-masing. Sorry, pada prinsipnya apakah keharusan adanya konsultan kajian ilmiah itu Pak, sehingga tempo hari kan ketika perda itu diketok palu di bulan September 2 perda itu ya kan balik lagi masalah kompetensi, Pak ya. Nah, karena kan jadi memang itu masalah kompetensi. padahal Jadi, kan konsultan sudah ada, Pak. Konsultan dari Konsultan. masing-masing SKPD kan memiliki belum menunjuk itu kan Belum. Kalau udah ada masing-masing konsultannya dikembalikan lagi ke SKPD. Nah, Artinya untuk penunjukannya yang kompeten itu untuk membuat naskah akademik itu, nah itu kesulitannya mereka kemana ya, harus kemana gitu kan. Nah itu perlu Itu apa pemahaman kendalanya juga. Pak? Itu? Hah? Kendalanya apa tuh Pak? Kendalanya dari sisi mungkin sejauh ini konsultan mana aja yang bisa harus dia pakai. Bisa kan sebetulnya bisa melalui perguruan tinggi ya. atau Kementerian Hukum dan HAM yang membidangi naskah akademik gitu. Benar.